pagi, salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Nisa. Kita mulai dari yang pertama. Suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% B/D jika terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mili. Jumlah mol Cl yang dapat dalam 100 mili larutan tersebut adalah titik-titik. Di sini ArCA-nya sudah diketahui, yaitu 40, dan Cl-nya adalah 35,5. Pertama, kita mencari molaritas larutan. M sama dengan massa per mR kali 100.000 per V/mL. 1,17 per 35,5 kali 1000 per 100. Hasil dari 1,17 per 35,5 adalah 0,01. Dan hasil dari 1000 per 100 adalah 10. Kita kalikan kembali 0,01 kali 10, dan hasilnya adalah 0,1. Selanjutnya nomor 2, sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 m, maka kemurnian atau kadar H2SO4 adalah dalam cuplikan adalah, jawab. Di sini persamaan yang digunakan adalah Na tambah Fa. Na kali FVA kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Senyawa asam H2SO4 apabila diionisasikan akan menghasilkan 2 ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 2. Dan senyawa basa NaOH apabila diionisasikan akan menghasilkan 1 ion H-, sehingga valensi basanya adalah 1. Diketahui Mb sama dengan 0,8 m, Vb sama dengan 25 mili, B sama dengan 1, A sama dengan 2. Kita tulis kembali rumus. Ma kali Va tambah kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Ma kali Va kali 2 sama dengan 0,8 m kali 25 mili kali 1. Mol kali 2 sama dengan 20. 20 didapat dari 0,8 kali 25 kali 1. Mol sama dengan 20 per 2. 20 per 2 adalah 10. Jadi hasil dari mol, hasil dari Ma, Na kali Va kali A sama dengan 10 mol. Massa H2SO4 sama dengan mol kali M. 10 mol kali 98. 10 kali 98 sama dengan 980. Dikonversikan ke gram menjadi 0,98 gram. H2SO4 sama dengan 0,98 gram per 2 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 49%. Selanjutnya nomor 3. Sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk membakar sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah, di sini gas metana atau CH4 dan gas propana atau C3H8 dibakar sempurna menurut persamaan reaksi berikut. CH4 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Dan persamaan dari gas propana atau C3H8 tambah O2 menghasilkan CO3 dan H2O. Dari persamaan di atas maka CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Dari persamaan gas propana maka C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. Misalkan VCH4 sama dengan X liter, maka VC3H8 sama dengan 10 min kali liter.
PO2 pembakaran CH4 sama dengan 2X liter. V2O pembakaran C3H8 sama dengan 5 kali 10 min X sama dengan 50 kurang 10, 50 kurang 5 liter. 2X tambah 50 kurang 5X sama dengan 32 liter. 50 kurang 32 sama dengan 5X kurang 2X. 5X kurang 2X sama dengan 3X. VCH4 sama dengan X liter sama dengan 6 liter. VC3H8 sama dengan 10 min X sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 liter. Selanjutnya, nomor 4. Terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol bereaksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan di dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%? Di sini 10% kali 100 gram sama dengan 10 gram. Untuk merubahnya menjadi 20%, maka dalam 100 gram larutan terdapat 20% kali 100 gram sama dengan 20 gram. Jadi yang perlu ditambahkan sebanyak 20 kurang 10 gram adalah 10 gram. Selanjutnya nomor 5. Suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Reaksi belum setara. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. A. Zat apakah yang bertindak sebagai bereaksi pembatas dan berapa sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan itu? B. Hitung fraksi mol Fe2 dan O2. C. Hitung kemolaran yang Fe2O3 bentuk. Untuk menyetarakan persamaan reaksi tetapi dengan metode aljabar. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Cara mengerjakan metode aljabar, Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Sama dengan A. Fe2 tambah B O2 menghasilkan C Fe2O2. Rumus yang dipakai yang pertama, kita ambil dari kiri ke kanan. Fea sama dengan 2C, O2B sama dengan 3C. Di sini kita bisa lihat bahwa huruf yang paling banyak adalah C sama dengan 1, A sama dengan 2, B sama dengan 3. Dijumlahkan jadi B sama dengan 3/2. Langkah selanjutnya, kita akan pecahkan supaya bilangan bisa hilang. Dari hasil yang diperoleh dari atas, A sama dengan 2, B sama dengan 3/2, C sama dengan 2. Maka hasil yang diperoleh, AFE tambah 3O2 sama dengan 2Fe2O3. Selanjutnya, cara menentukan reaksi pembatasan. 4Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. 4Fe2 tambah O2 adalah bereaksi, sedangkan Fe2O2 adalah hasil reaksi. Mencari mol Fe2 sama dengan GR per AR sama dengan 0,5 per 1,5 gram. Hasil dari 0,5 per 1,5 adalah 0,01. Selanjutnya mencari mol O2. GR per MR sama dengan 0,05 per 1,5 sama dengan 0,1. Mol yang didapatkan hasilnya dikalikan dengan nilai molar. Selanjutnya menentukan bereaksi. Jumlah mol Fe2 per
dibagi dengan koefisien Fe2 sama dengan 0,1 per 4. Hasil dari 0,01 per 4 adalah 0,025. Selanjutnya kita menentukan reaksi O2. Jumlah mol O2 dibagikan dengan koefisien O2. 0,05 per 3 sama dengan 0,67. 0,67 didapat dari 0,05 dibagi dengan 3. Karena perbandingan jumlah mol dengan koefisien Fe2 kurang dari 0,02 sehingga sebagian reaksi pembatasnya adalah Fe2. 4 Fe2 tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Mula-mula sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya reaksi sisa. 0,01 reaksi sisa sama dengan 0,1 mol kali 3/4 kali 0,1 mol sama dengan 0,075 mA dibagi dengan 0,025 mol. Hasil dari persamaan di atas 2 Fe2O3 sama dengan 2/4 kali 0,1 mol dibagi dengan 0,05 mol. Hasil dari 2/4 kali 0,1 mol per 0,05 mol sama dengan 0,05 M. Massa Fe2O2 yang terbentuk adalah 0,05 kali 10⁻² sama dengan 5,1 gram. Mol yang tersisa adalah 0,025 mol. Massa O2-nya adalah 0,0025 dikalikan dengan 32 sama dengan 0,9 gram. Selanjutnya, nomor 6. Cuka pasar 4% mempunyai disinti 1,0058 gram cm3. Berapakah molaritas dan normalitas cuka pasar itu? CH3COOH adalah asam cuka. Di sini molaritas sama dengan 10 kali massa jenis kali dengan persen dibagi dengan mR. Sama dengan 10 kali 1,00589 per mili dikali dengan 4% dibagi dengan 60. Molaritasnya adalah 0,67 M. 0,67 M CH3COOH sama dengan menghasilkan 0,67 N CH3COOH. Selanjutnya nomor 7. Apa makna dari berikut? A. 25 ppm Fe dalam 1000 mili air sungai. B. 25 ppm P2O5 dalam 1 hektar tanah. Kita menentukan yang pertama A. Makna 25 ppm Fe dalam 100 mili air sungai. Setiap 100 mili air sungai terdapat 0,025 mili Fe karena 0,025 mili merupakan 25 per juta dari 100 mili. Diketahui ppm sama dengan 25, V larutan atau air sungai sama dengan 10 mili, 100 mili. Ditanya VFE. VFE sama dengan V larutan dikalikan dengan ppm dibagi dengan 10⁻⁶. Sama dengan 1000 mili kali 25 dibagi dengan 10⁻⁶, berarti 10 dikalikan sebanyak 6 kali. Sama dengan hasil dari 1000 kali 25 dibagi dengan 10⁻⁶ adalah 0,0025 mili. Selanjutnya bagian B, diketahui ppm sama dengan 25, V larutan atau tanah adalah 1 hektar.
Ditanya VFE. VFE sama dengan V larutan dikali dengan ppm dibagi dengan 10 pangkat 6. 1 kali 25 dibagi dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berarti 10 dikalikan sebanyak 10 kali. Hasilnya adalah 0,00025. Selanjutnya nomor ke-8. Satu zat non-elektrolit Mr sama dengan 60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 50 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut yang dilarutkan ke dalam 2,5 gram air agar diperoleh penurunan titik beku yang setengah dari titik beku di atas? Jawab. Diketahui Mr sama dengan 60 gram per mol, massa sama dengan 90 gram, ml sama dengan 500 mili, Tb sama dengan 1,55 derajat Celcius. Ditanya ml2. ml2 di sini 2,5 kg. Tb1 sama dengan 1/2 Tb. Molal sama dengan 90 gram per 60 dikali dengan 1000 per 500. Hasilnya adalah 90 per 30. 90 per 30 sama dengan 3 molal. Selanjutnya kita menentukan Tb dengan rumus Tb sama dengan M kali Kb. 1,55 sama dengan 3 kali Kb. Kb sama dengan 1,95. Selanjutnya kita akan menentukan Tb1. Tb1 adalah setengah dari titik beku. Tb1 sama dengan 1/2 kali 1,55. 1/2 kali 1,55 adalah 0,775 derajat Celcius. Selanjutnya Tb sama dengan M kali Kb. 0,775 sama dengan M kali 1,93. M sama dengan 0,401. M sama dengan Gr per Mr dikali dengan 1000 per Ml. 0,401 sama dengan Gr per 60 kali dengan 1000 per 1200. 0,401 sama dengan Gr per 72 sama dengan 29 gram. Selanjutnya nomor 9. Larutan C6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. Kb airnya adalah 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 menjadi C2H5OH tanpa CO2 belum setara. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah, di sini sudah diketahui MR-nya adalah 180. Jawab. Delta Tb-nya sama dengan Tb larutan kurang Tb pelarut. Tb larutannya adalah 102,6, Tb pelarutnya adalah 100. Jadi 100,6 kurang 100 sama dengan 2,6 derajat Celcius. Selanjutnya, hitung konsentrasi larutan glukosa dalam molal. Delta Tb sama dengan M kali Kb. M sama dengan delta Tb per Kb air sama dengan 2,6 derajat Celcius per 0,52 sama dengan 5 molal. Selanjutnya kita akan menentukan delta Tf. Delta Tf sama dengan M kali Kf air. M-nya adalah
5, KF-nya adalah 1,86 nilai dari KF. Hasil dari 5 kali 1,86 adalah 9,3. 9,3 kita tuliskan kembali derajat dari larutan di atas menjadi 9,3 derajat Celcius. Delta TF sama dengan titik didih saat pelarut kurang dengan titik didih larutan. Titik didih larutan sama dengan TF air kurang dengan delta TF. 0, derajat Celcius kurang 9,3 derajat Celcius. Hasil dari 0, derajat Celcius kurang 9,3 derajat Celcius adalah negatif 9,3 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 10. Sejumlah 7,480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 3.000 mili larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 atau pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa ini menunjukkan kandungan 41,8% H, 37,3% O, dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik tersebut adalah rumus dari molekul senyawa organik adalah C3 C31 4O2N sama dengan C3H4O2N kali dengan 6 sama dengan C18H2H2M4N6. Selanjutnya, nomor 11. Banyak garam dapur yang harus ditaburkan ke dalam 0,5 ton salju agar titik beku air salju turun sebesar 1 derajat Celcius adalah, di sini diketahui P sama dengan 0,5 ton, TF-nya sama dengan 1 derajat Celcius. 0,5 ton dikonversikan ke kilogram menjadi 0,5 dikali dengan 1000 sama dengan 50 kilogram. Selanjutnya penggunaan titik beku dari persamaan titik beku. Delta TB persamaannya adalah delta TB sama dengan M kali KB. Delta TB sama dengan 50 kg dikalikan dengan 1 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya nomor 12. Pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana adalah, yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Rumus dari dekana adalah C10H22. Berarti 2C10H22 tambah 31O2 menghasilkan 20 CO2 tambah dengan 22 H2O. Yang kedua, reaksi pembakaran tidak sempurna pada dekana. Reaksi tersebut akan menghasilkan gas. Reaksi pembakaran tidak sempurna pada senyawa dekana akan menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan air atau H2O. Selanjutnya nomor 13. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin. Reaksi pembakaran yang pertama, reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran sempurna pada bensin akan menghasilkan senyawa hidrokarbon tambah O2 akan menghasilkan CO2 tambah H2O. Selanjutnya, yang kedua, reaksi pembakaran tidak sempurna pada bensin.
Reaksi pembakaran sempurna dari bensin tidak sempurna dari bensin akan menghasilkan senyawa hidrokarbon ditambah O2. Dari senyawa hidrokarbon tambah O2 akan menghasilkan CO tambah H2O. Mengapa demikian? Karena bensin merupakan senyawa hidrokarbon yang mudah terbakar dengan rumus kimia C8H8. C8H18. Ketika senyawa hidrokarbon dibakar, maka akan menghasilkan dua hal kemungkinan, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Hasil pembakaran sempurna dari bensin adalah C8H8 adalah 2C8H8 tambah 25O2, menghasilkan 16CO2 dan 18H2O. Sedangkan hasil pembakaran tidak sempurna dari bensin berdasarkan rumus kimia adalah 2C8H18 tambah 17O2 akan menghasilkan 16CO tambah 18H2O. Reaksi pembakaran merupakan reaksi yang terjadi dengan bantuan oksigen, dan reaksi-reaksi berlangsung sangat cepat. Selanjutnya, nomor 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara dua bromobutana dan natrium hidroksida. CH3 kurang CH2 kurang CHBr kurang CH3 tambah NaOH. Tentukan dan jelaskan hasil reaksi yang terjadi. Nama senyawanya adalah senyawa eliminasi. Dari CH3 kurang CH2 kurang CHBr kurang CH3 tambah NaOH akan menghasilkan reaksi CH3 kurang CH kurang CH2 tambah NaBr ditambah dengan H2O. Selanjutnya nomor 15. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah dengan HCl menghasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jawab, nama reaksi yang dihasilkan adalah reaksi adisi. Dari senyawa CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah HCl akan menghasilkan H3Cl. Karena direaksikan dengan HCl, maka CH3 kurang CH2 kurang C sama dengan CH tambah dengan HCl akan menghasilkan CH kurang CH2 kurang CH3 kurang C. Dari persamaan di atas akan menghasilkan Cl. Selanjutnya nomor 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1 pentana dan 2 fluoropentana. 1 pentana sama dengan CH3 kurang CH2 kurang CH2 kurang CH2 dikurangi lagi dengan CH3. 1 pentana akan menghasilkan 2 fluoropentana, yaitu CH3 kurang CH kurang CH kurang CH2 kurang CH3. Selanjutnya nomor 17. Nomor 17. Menurut pendapat saya, biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan unsur atau perubahan yang ada pada makhluk hidup. Selanjutnya nomor 18. Mengapa kimia berperan penting dalam mempelajari biokimia? Menurut pendapat saya, karena dalam pelajaran biokimia, kita mempelajari berbagai proses yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Selanjutnya nomor 19. Maksud dari perubahan kimia dan energi adalah, di sini saya mengambil satu contoh, yaitu kayu bakar.
ketika kayu dibakar, energinya akan dilepaskan. Selanjutnya, nomor 20, jelaskan keterlibatan molekul dalam metabolisme manusia. Di sini saya mengambil 2 keterlibatan molekul dalam metabolisme manusia, yaitu yang pertama, mengonversi makanan menjadi energi. Yang kedua, menyusun protein, lipid, asam nukleot, dan karbohidrat. Selanjutnya nomor 21, mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit tubuh adalah natrium. Natrium dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, dan mengatur kontraksi otot serta fungsi saraf. Selanjutnya yang terakhir adalah nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik. Vitamin tidak bisa diubah strukturnya menjadi sederhana karena vitamin yang ada dalam tubuh akan berkembang ke seluruh tubuh. Contoh vitamin yang pertama, vitamin A. Vitamin A berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Yang kedua, vitamin B. Ada 8 macam vitamin B, tapi saya mengambil 2 contoh vitamin B, yaitu yang pertama vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi membantu tubuh menghasilkan energi dan makanan serta menjaga kesehatan kulit. Yang kedua, vitamin B2. Vitamin B2 berfungsi untuk membantu sel-sel tubuh menghasilkan energi dari makanan. Yang berikut vitamin C. Vitamin C sangat dibutuhkan untuk memproduksi kolagen. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E dibutuhkan tubuh untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. Selanjutnya vitamin K. Vitamin K berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya vitamin D. Vitamin D berfungsi membantu penyerapan guna pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.